Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali berjumpa pada channel pembelajaran fisika pada hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan Ibu Sastri. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang gerak parabola. Nah, pernahkah kalian mendengar istilah ini? Ibu yakin sudah pernah, karena parabola itu sendiri adalah salah satu bentuk dari lintasan. Oke, kita next. Nah, kalian lihat pada gambar. Jadi ini adalah salah satu gambar game Angry Bird. Jadi rasanya semua orang hampir ya pernah memainkan atau melihat orang memainkan permainan ini. Jadi ketika ketapel dilepaskan, maka karakter-karakter ini akan bergerak membentuk lintasan parabola. Sama halnya ketika kalian melempar bola basket ke ring, juga lintasannya dalam bentuk lintasan parabola. Jadi lintasan parabola itu sendiri seperti ini ya, seperti mangkok yang dibalik. Nah, kira-kira gerak parabola dalam fisika pengertiannya apa? Jadi kita next. Kalian bisa lihat lintasannya seperti ini ya. Mengapa demikian? Jadi gerak parabola itu sendiri adalah suatu gerakan yang merupakan gabungan dari gerakan vertikal di sumbu Y dan gerakan horizontal di sumbu X. Jadi kalian bisa perhatikan, misalnya ini bola, selain dia bergerak ke atas, dia juga bergeser ke samping. Makanya bentuk gerakannya menyamping menyudut seperti ini ya. Ciri khasnya adalah benda membentuk sudut saat mulai terpental seperti ini ya. Ada yang namanya sudut elevasi. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa Ibu tekankan kembali, gerak parabola ini adalah gabungan dari dua jenis gerakan, yang mana pada sumbu X ini adalah jenis gerakannya adalah GLB, yaitu gerak lurus beraturan. Dan pada sumbu Y atau gerak vertikal, jenis gerakannya adalah GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Mengapa demikian? Karena untuk benda itu sendiri, dia akan bergerak ke samping dengan kecepatan yang selalu tetap. Ya, makanya GLB. Jadi dia bergeser ke samping selalu dengan kecepatan tetap. Nah, sedangkan untuk gerak yang ke arah vertikal ke sumbu Y, tadi Ibu sampaikan bahwa jenis geraknya GLBB. Karena saat dia bergerak ke atas, pergerakannya akan semakin pelan, seperti gerak vertikal ke atas. Dan saat dia bergerak ke bawah, ini seperti gerak jatuh bebas. Semakin ke bawah, semakin cepat. Demikian ya. Nah, kemudian kalau kita misalnya sudah memulai berbicara tentang gerak parabola, perlu kalian ketahui beberapa besaran fisis yang ada di dalamnya. Nah, V0. V0 adalah kecepatan awal yang kita berikan terhadap suatu benda agar dia bisa bergerak ke atas. Seperti itu. Kemudian, pada posisi tertentu, misalnya di titik ini, dia tetap memiliki kecepatan, yang mana kecepatan yang berbentuk atau yang ke arah V ini adalah resultan dari kecepatan yang dimiliki oleh benda ke sumbu X, namanya Vx, dan kecepatan ke sumbu Y, yaitu Vy. Jadi dia tetap di titik manapun tetap punya kecepatan ke arah X dan kecepatan ke arah Y, kecuali di titik tertinggi atau di titik puncak. Di titik puncak dia hanya memiliki Vx saja, dia hanya bergeser ke samping dan Vy-nya bernilai 0 karena dia berhenti bergerak ke atas. Sisanya dimanapun dia tetap punya Vx dan Vy, di mana nilai V adalah resultan dari Vx dan Vy. Seperti itu. Jadi nanti kalian bisa pakai konsep Pitagoras. Kalau sudah ada Vx, sudah ada Vy, ditanya V saja, Pitagorasin Vx dan Vy-nya. Jadi Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, kalian akarin jumlahnya itu, itulah nilai dari V.
Nah, kemudian ada istilah Hmax, Hmax atau Ymax boleh. Hmax atau Ymax itu adalah posisi tertinggi diukur dari bawah arah mendatar. Jadi ini adalah posisi tertinggi yang bisa dicapai oleh benda saat melakukan gerak parabola. Kemudian ada istilah Xmax. Nah, ini perlu Ibu tekankan, kadang-kadang ada buku yang menjelaskan bahwa Xmax itu ada di posisi ini atau ada di posisi tengah-tengah. Jadi dalam pembahasan ini, karena gambarnya Xmax itu adalah di sini, yaitu jangkauan terjauh di sumbu X, itu maknanya di sini ya. Kalau misalnya ada yang menemukan atau membuat rumus di sini di tengah-tengah, itu maksud Xmax itu adalah jangkauan di sumbu X saat H maksimum, boleh. Jadi intinya bedanya adalah ketika Xmax-nya di sini nanti ada rumusnya. Ketika Xmax-nya di sini berarti nilainya adalah setengah dari X total. Nah, jadi kalian nanti lihat aja bentuk rumusnya ya, apakah Xmax maksudnya di ujungnya X atau Xmax saat berada di posisi Ymax. Nah, itu atau Hmax. Nah, oke, kemudian kita akan membahas satu persatu persamaan apa yang paling umum yang bisa digunakan dalam menjawab permasalahan gerak parabola. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa ada Vx dan ada Vy. Nah, berapakah besar kecepatan sumbu X-nya yang tadi merupakan gerak GLB? Vx bernilai V0 cos theta. V0 adalah kecepatan awal dari benda, kemudian cos theta, cos dari sudut elevasinya terhadap sumbu X. Nah, jadi ini nilai Vx ini selalu tetap dimanapun karena dia GLB. Mau di posisi ini, mau di posisi ini, mau di posisi ini, dimanapun selalu V0 cos theta. Nah, sedangkan pada kecepatan di sumbu Y alias Vy ini adalah GLBB, jadi nilainya selalu berubah di setiap posisi. Nah, ini mengikuti rumus GLBB. Kalian ketahui kalau di GLBB itu ada rumus Vt sama dengan V0 plus minus At, kan begitu ya. Kalau dalam gerak vertikal Vt itu sama dengan V0 plus minus Gt. Nah, dalam kasus ini karena dia membentuk sudut seperti ini ya, V0-nya di sini ini theta, maka kita nyari komponen Y-nya. Y-nya adalah pakai sin. Jadi konsep vektor berlaku di sini. Jadi V0 sin theta plus minus Gt ya, saat dia bergerak ke atas berarti mengalami perlambatan minus G-nya. Nah, kalau dia bergerak ke bawah maka dia mengalami percepatan, makin ngebut ya. Jadi di sini plus G-nya. Seperti itu. Nah, kemudian jika kalian diminta dalam soal berapakah kecepatan pada waktu sekian gitu misalnya, berarti kalian cari Vx-nya dulu, cari Vy-nya kemudian, lalu gunakan rumus resultan untuk menemukan nilai V dengan konsep Pythagoras tadi atau resultan vektor ya, yang Ibu sudah bahas di tempo hari. Nah, kemudian ada rumus khusus ya, rumus penting pada gerak parabola. Jadi kalian bisa menentukan T atau waktu Tmax. Tmax nih maksudnya ya. Jadi Tmax itu adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi di sini. Berapakah waktunya? Jadi waktu untuk mencapai titik tertinggi atau puncak itu nilainya adalah V0 sin theta per G, alias kecepatan awal dikali sin sudutnya dibagi percepatan gravitasi. Nah, jadi ini rumusnya. Biasanya kalian tinggal pakai rumus yang sudah jadi ini. Kemudian yang kedua ada rumus Hmax. Hmax atau Ymax atau untuk menentukan titik tertinggi atau puncak dari parabola. Nih ya. Jadi berapakah besar Hmax atau Ymax? Hmax atau Ymax rumusnya paling komplit. Jadi V0-nya dikuadratin, sin-nya juga dikuadratin, theta per 2 kali G. Nah, dalam kasus ini kalau kalian ketemu soal, ya tinggal masukin V0-nya berapa. Ingat harus SI, harus meter per sekon satuannya, dikuadratin, kemudian sin kuadrat theta. Perlu kalian ketahui makna dari sin kuadrat theta ini adalah misal sudutnya 30, berarti sin 30 adalah setengah.
setengah itulah yang dikuadratkan, bukan 30 derajatnya yang dikuadratkan. Cuma penulisannya memang harus seperti ini. Jadi sin 30 kalian kuadratkan. Jadi hasil dari sin 30 adalah setengah, lalu dikuadratin adalah 1/4. Begitu maknanya. Kemudian kalian bagi dengan 2G. G itu biasanya kalau tidak 10 berarti 9,8 ya. Kalau tidak diketahui di soal pakai 10 boleh ya. Nah, terakhir itu ada X max. X max dalam hal ini adalah X max di sini. Artinya X terjauh di sumbu X-nya. Rumusnya adalah V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, kalau andai kata nanti buku menyatakan X max itu ada di posisi tengah-tengah di sini, artinya X saat terjadinya H max, maka di sini ada tanda 2, angka 2. Jadi X sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Seperti itu, karena X max ini adalah 2 kali dari X di sini. Jadi ini tuh adalah setengah, panjang segini ini adalah setengah dari panjang X total ya. Jadi bedanya itu aja. Kalau X max maksudnya sampai di ujung berarti G saja di sini. Tapi kalau X max maknanya di sini, di bawahnya Y max, berarti ada angka 2. Lalu makna angka 2 di sini sin 2 theta ini ya tinggal kalian kaliin 2 sudutnya. Misalnya kayak tadi, sudutnya 30 derajat, berarti sin 2 theta itu adalah sin 60 derajat. Jadi kalian harus bedakan makna di sin di H max atau Y max dengan di X max. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira hanya itu saja rumus yang paling sering, persamaan yang paling sering digunakan dalam gerak parabola. Seperti itu. Jadi Ibu akan lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi hari ini kita bahas tentang contoh soal. Giring menendang bola dengan kecepatan awal 12 meter per sekon dengan sudut elevasi 37 derajat. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, waktu bola hingga mencapai jarak maksimum adalah K. Diketahui V0 sama dengan 12 meter per sekon, theta sama dengan 37 derajat, G-nya 10. Ditanyakan mencapai jarak maksimum, berarti jarak maksimum dalam hal ini, Ibu kembalikan sebentar. Jarak maksimum tuh maknanya adalah, ini kan gerakannya, gerakan full maksudnya. Jadi habis, sampai habis, jarak maksimum di sumbu X. Seperti itu. Berarti tadi kan kalian tahu bahwa rumus T max itu adalah T saat mencapai di puncak. Sedangkan sekarang pertanyaannya adalah T sampai gerakan parabola berhenti di sini. Berarti T sampai di puncak adalah V0 sin theta per G, maka dari itu T sampai di ujung sini di X max itu adalah 2 kali dari T puncak. Karena ini panjang lintasan ini sama dengan panjang lintasan ini. Jadi waktunya adalah 2 kali dari waktu sampai di titik tertinggi, maka 2 dikali T maksimum. T maksimum itu kan sudah ada V0 sin theta per G. Jadi tinggal masukin rumusnya, masukin angka-angkanya yang sudah diketahui seperti biasa saja, kerjain. Kemudian kalian ketemu T-nya sama dengan 1,44 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai jarak terjauh adalah 1,44 sekon. Jadi sekian contoh soalnya ya. Kalau misalnya ditanya T max, jadi nanti tergantung apa yang ditanya. Seperti biasa, kalian jangan remehkan makna diketahui ini, karena ini yang mengatur ya, yang membantu otak kalian untuk berpikir secara teratur, secara runut untuk menentukan rumus atau persamaan mana yang bisa kalian gunakan. Kalau kalian misalnya tidak buat diketahui, kalian harus mengulang-ulang baca soal. Dan kadang-kadang kala bisa salah masukin angka. Tuh ya. Dan buat diketahui harus benar, karena kalau di sini salah, maka saat jawab soalnya juga salah. Seperti itu. Nah, selanjutnya, jika ada soal tentang H max atau Y max, X max, tinggal gunakan konsep yang tadi. Nah, berikutnya, oke, kita masuk ke feedback session. Jadi di feedback session ada soal, silakan kalian lihat, pahami.
Kalian bisa langsung kerjakan, diorek-orek juga. Sebenarnya ini juga bagian dari tugas kalian nanti ya, kalian bisa lihat di Google Classroom. Dan hari ini silahkan kalian coba dulu saat nonton video ini, coba soalnya ketika ketemu jawaban langsung komen di bawah video ini di YouTube-nya. Karena yang komen pertama ingat dengan identitas lengkap, nama, nomor absen kelas, dan jawabannya benar dengan satuan yang benar, Ibu akan berikan nilai keaktifan. Jadi silahkan mencoba, silahkan berkompetisi dengan temanmu agar mendapatkan nilai keaktifan. Jadi untuk hari ini sekian pelajaran Ibu, gerak parabola udah selesai ya. Silahkan kalian simak baik-baik apa langkah atau tugas berikutnya. Terima kasih.